Pangeran Ketek adalah putra dari Sunan Kidul atau Pangeran Ardi Pandan, cucu dari Sunan Giri. Makam Pangeran Ketek beralamatkan di Jalan Sunan Giri, RT 15 RW 19, Dusun Ketek, Desa Kawis Anyar, Kecamatan Kebumes, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Makam beliau berseberangan dengan makamnya Mbah Singolodro, Patih Sunan Giri yang terkenal sakti mandraguna. Kalau Mbah Singolodro samping timur jalan, kalau Pangeran Ketek samping barat jalan. Kalau makam Mbah Singolodro terawat dan tempatnya di atas dengan menaiki beberapa undakan, sedangkan makam Pangeran Ketek ada di dalam hutan dan kondisi jalannya harus hati-hati dengan serangan mendadak dari binatang buas seperti ular. Atap cungkupnya juga sudah jebol kurang perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Masih bersama channel Fakhrudin Muiswatin Present, kami hadir untuk berbagi cerita masih tentang seputar Sunan Giri beserta keturunannya. Kalau beberapa waktu lalu kami mengunjungi makam putra Sunan Giri yaitu Sunan Tegalwangi, sekarang kami mencari makam putra dari Sunan Kidul atau Pangeran Ardi Pandan yaitu Pangeran Ketek. Untuk Pangeran Ketek ini kami tidak menemukan silsilah lengkapnya, siapa istri beliau, siapa anaknya, anak Sunan Kidul atau Pangeran Ardi Pandan yang keberapa, ceritanya bagaimana. Bapak Ibu, kami sedang dalam perjalanan menuju makam Pangeran Ketek. Dari alamat yang saya dapatkan, katanya makam beliau berseberangan dengan makamnya Mbah Singolodro. Kalau Mbah Singolodro samping timur jalan, kalau Pangeran Ketek samping barat jalan. Makamnya beralamatkan di Jalan Sunan Giri, RT 15 RW 19, Dusun Ketek, Desa Kawis Anyar, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dusun Ketek ini terkenal dengan ketupat keteknya. Kupat ketek ini salah satu peninggalan dari Sunan Giri yang sangat melegenda karena sangat unik dan beda. Biasanya dijual di sekitar Giri saat puasa Ramadan, hari yang ke-25 atau malam Selawian. Dikatakan kupat ketek atau ketupat ketek karena cara memasaknya menggunakan air dari bukit ketek. Kenapa harus air ketek? Kalau tidak air ketek, rasanya tidak seenak air ketek. Bahan olah utama yang digunakan dalam makanan kupat ketek ini air ketek yang keberadaannya sangat minim, dan air ketek tersebut merupakan endapan minyak mentah yang keluar dari sumur minyak tua berwarna kehijau-hijauan. Air ketek yang juga disebut oleh masyarakat Gresik sebagai air lantung. Air lantunglah yang mampu memberikan rasa gurih dan asin dalam setiap potongan makanan kupat ketek. Dibutuhkan perjuangan yang cukup berat untuk mendapatkan air ketek, sebab tidak sembarang orang bisa melakukannya. Jika salah perhitungan, bisa celaka karena bukitnya sangat terjal, licin, dan berbatu. Ini karena sumur air ketek hanya berdiameter 1,5 meter dengan kedalaman 2 jengkal jari. Airnya tidak bisa langsung digunakan untuk memasak karena kondisinya masih keruh, tetapi harus diendapkan selama 7 hari agar airnya jernih dan terlihat bersih saat akan digunakan untuk memasak kupat ketek. Selain itu, air ketek juga merubah warna bungkus ketupat dari bahan dasar daun gebang ini menjadi agak kuning keemasan dan mengkilat, sehingga terlihat sangat khas dan berbeda dengan ketupat pada umumnya.
Makanan ketupat adalah makanan yang berbahan dasar dari beras dan dibungkus dengan anyaman daun kelapa yang masih muda atau janur, itu kupat pada umumnya. Dan ada juga yang terbuat dari daun pandan hijau. Tapi kalau kupat ketek, di mana bahan dasar yang dipakai adalah ketan putih dan daun yang digunakan sebagai pembungkusnya tidak sama, karena menggunakan daun kelapa atau sejenis daun palma seperti daun lontar atau gebang yang dipesan langsung dari Mojokerto. Tekstur daunnya ketika sudah dimasak akan lebih lemas, namun untuk bentuk pembungkusnya masih sama seperti ketupat pada umumnya, yaitu berbentuk anyaman yang membentuk ketupat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, sudah nyampe. Kita langsung masuk gang kecil, kita cari makam beliau. Hutan ini ada banyak tanaman yang menjulang tinggi, ada banyak makam, tapi tidak begitu kelihatan karena tertutup oleh tanaman liar. Sebagian juga ada tanaman bambu. Dan sebelum kita berziarah, kita ngaji di makam beliau Pangeran Ketek. Ini tadi saya melihat ada pohon akar langit. Kita ke sana yuk, kita melihat pohonnya seperti apa. Jadi penasaran ini saya. Wow, ternyata pohon akar langit yang besar sekali ini. Tetapi kalau di Lamongan tempat saya tinggal ini biasanya namanya pohon trinil. Batang pohon akar langit bagaikan rambut raksasa yang dipilin dan dikipang. Dan akarnya juga menjalar dan membentang ke berbagai penjuru arah mata angin. Dan memang benar dikatakan pohon akar langit karena tidak direkayasa dan tidak ada ujungnya. Ya seperti langit itu, tidak ada batasnya. Coba kita amati dengan seksama pohon akar langit ini. Kita jadi merenung. Pohon akar langit ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki pondasi yang kuat, kokoh, tidak mudah goyah, seperti iman. Dan iman itu pula diperlukan dengan ilmu, dengan memiliki ilmu dalam membentuk peradaban dan berusaha keras untuk menggapai atau mewujudkan sebuah impian dengan aliran waktu yang tak terbatas, karena langit itu luas tanpa batas. Simbolisme dan metafora yang mewakili pemikiran kita. Terus apalagi ya ini kira-kira? Kebebasan, harapan, impian, dan tujuan yang lebih tinggi. Ya sudahlah, sok jadi pasalan saja. Yuk kita langsung ke makam beliau, makamnya Pangeran Ketek. Nanti kesorean kita takut akan hujan karena ini kelihatannya mulai rantak-rantak mendung. Kita takut kalau kehujanan bila ada di tengah-tengah hutan ini. Tidak jauh dari makam beliau ada gentong air tapi sudah pecah, dan cukup makam Pangeran Ketek atapnya sudah banyak yang rusak. Tempatnya juga kotor. Kita agar nyaman bisa ngaji dengan enak, dibersihkan dulu lantainya. Nisan dari pusara Pangeran Ketek ditutup oleh kain putih, dan saya yakin ini pasti nisannya sangat bagus sekali. Biasanya itu berukiran yang sangat indah. Cuma saya di sini tidak berani membukanya tanpa seizin dengan juru kunci, karena memang tidak ada siapa-siapa yang bisa saya tanyai. Ketika saya baru akan masuk ke hutan ini, aura mistisnya sangat kuat sekali, dan sampai saya pulang pun ini sangat terasa sekali. Aura mistisnya ini bikin saya merinding. Dan memang di kompleks makam Pangeran Ketek ini lebih angker yang saya rasakan ketimbang saya waktu berada di kompleks makamnya Mbah Singolodro. Dan karena minimnya informasi yang saya
dapatkan, saya tidak bisa menceritakan banyak tentang makam ini. Sampai di sini sekilas tentang keadaan dari makam beliau cucu Sunan Giri, yaitu Pangeran Ketek putra dari Sunan Kidul atau Pangeran Adibadan. Tetap di channel yang sama, Farudin Mukhsatin Present. Terima kasih.